selamat datang kembali di channel Panduan OPS. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai langkah-langkah dalam membuat sebuah presentasi. Dan tetapi ini belum kepada wilayah teknis. Jadi saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu bagaimana cara membuat presentasi. Kali ini tools yang akan saya gunakan adalah menggunakan Microsoft PowerPoint. Dalam hal ini yang saya gunakan PowerPoint tahun 2016 versi terbaru. Oke, bagaimana sih langkah-langkah membuat presentasi itu? Kita mulai saja. Yang pertama adalah masuk pada tahap persiapan. Apa saja yang harus kita siapkan sebelum kita membuat sebuah presentasi? Di antaranya ada mencakup 3 hal. Yang pertama adalah materi presentasi, kemudian yang kedua konsep presentasi, kemudian yang ketiga materi pendukung. Oke, kita ulangi. Yang pertama adalah materi presentasi. Maksud materi presentasi adalah kalau seandainya kita akan mempresentasikan makalah, maka makalah itulah yang menjadi materi presentasi. Kalau yang akan kita presentasikan adalah skripsi, maka skripsi itulah yang menjadi materi presentasi. Kalau yang akan kita presentasikan adalah sebuah proposal pengajuan, maka proposal itulah yang menjadi materi presentasi. Oke, jadi harus ada draft terlebih dahulu yang berisi mengenai materi presentasi. Kalau seandainya kita tidak memiliki draftnya, kemudian kita memiliki sebuah konsep, paling tidak materi presentasi terdiri dari sebuah mind map yang nantinya akan kita tuangkan dalam presentasi. Oke. Kemudian yang kedua, konsep presentasi. Maksud konsep presentasi adalah tampilannya seperti ini. Jadi saya memiliki konsep yang simple untuk mempresentasikan langkah-langkah membuat presentasi. Mulai dari background, kemudian ada gambaran-gambaran materi pendukung yang akan saya masukkan untuk mempertajam pesan yang saya sampaikan melalui media presentasi ini. Jadi kita harus memiliki konsepnya terlebih dahulu biar nanti tidak bingung menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh. Yang ketiga adalah materi pendukung presentasi. Misalkan ketika kita akan menjelaskan sebuah makalah mengenai proses terjadinya hujan, kita bisa menambahkan baik itu video, gambar, maupun simbol-simbol yang intinya materi-materi pendukung tersebut merupakan media untuk mempermudah kita dalam menjelaskan. Bahkan bisa jadi bahan ilustrasi bagi kita, sehingga nanti para audiens bisa lebih mudah menerima materi yang akan kita sampaikan. Jadi dalam tahap persiapan, yang pertama adalah materi presentasi, yang kedua adalah konsep presentasi, kemudian yang ketiga adalah materi pendukung presentasi. Oke, saya kira cukup untuk persiapan. Kita masuk ke langkah selanjutnya. Pada proses pembuatan ada 3 hal juga yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menyiapkan resume poin-poin penting. Nanti akan kita elaborasi pada slide berikutnya. Kemudian yang kedua, realisasi konsep presentasi. Kemudian yang ketiga, materi pendukung presentasi. Apa sih maksudnya ketiga poin ini? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, terkait dengan resume poin-poin penting. Jadi kita harus ingat bahwa PowerPoint adalah alat bantu presentasi. PowerPoint bukan media untuk memperlihatkan makalah. Kalau kita mau memperlihatkan makalah dengan sajian konten yang deskriptif, naratif, panjang, dan lain sebagainya, komplit, kita tidak usah buat PowerPoint. Kita tampilkan saja makalah, soft copy makalah yang sudah kita buat melalui InFocus atau melalui layar proyektor. Ya sudah, tidak usah buat presentasi. Ingat,
PowerPoint adalah alat bantu presentasi. Jadi kita harus membuat sajian yang berbeda dengan makalah yang kita buat, dengan makalah yang akan kita presentasikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus membuat audiens nyaman pada setiap poin materi yang kita sampaikan. Bayangkan kalau kita sebagai audiens melihat sebuah presentasi di mana di dalam slide-nya itu mengandung tulisan yang banyak, rumit, padat, merayap. Apa yang akan terjadi di audiens? Mereka akan banyak kebingungan, bahkan dalam jarak tertentu mungkin ada yang tidak bisa melihat konten yang kita tampilkan dalam sebuah presentasi saking banyaknya. Jadi kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Kita harus membuat nyaman audiens yang mendengarkan kita ketika kita mempresentasikan dengan menggunakan alat bantu PowerPoint. Yang ketiga, terkait dengan resume poin-poin penting, materi harus menarik. Jadi kita harus memiliki kata kunci setiap pembahasan yang kemudian kita rangkum menjadi sebuah catatan-catatan kecil yang nantinya akan menjadi bahan presentasi, dan itu adalah harus menarik gitu. Nah, yang keempat, terkait dengan resume poin-poin penting, ketika kita menyajikan dalam sebuah slide presentasi, maka harus bersifat ilustratif. Yang kelima, materi harus simpel. Oke, kita coba amati presentasi yang sekarang sedang saya buat seperti ini. Menurut saya ini presentasi yang simpel. Kalau seandainya saya menyajikan dengan bahasa makalah, tentu ini akan banyak sekali slide yang lahir, karena saya menjelaskan lumayan lama, beberapa menit saya menjelaskan, dan itu semua kalau dalam bentuk makalah itu tertulis berbentuk narasi misalkan, tentu akan panjang. Tapi dengan slide presentasi kita tidak perlu menulis banyak hal dalam presentasi yang akan kita sajikan, karena toh nantinya akan kita jelaskan juga. Jadi kita cukup menuliskan poin-poin penting saja di setiap sub pembahasan yang akan kita sajikan dalam sebuah presentasi. Itu kemudian nanti kita pertegas dengan penjelasan presenternya. Itu terkait dengan resume poin-poin penting. Sekarang kita masuk pada tahap realisasi konsep presentasi. Maksudnya seperti apa? Mari kita lihat. Terkait dengan realisasi konsep presentasi, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Pertama, PowerPoint adalah media yang sangat komplit untuk kita gunakan sebagai alat bantu dalam menjelaskan sesuatu. Di dalam PowerPoint kita bisa menyisipkan video. Di dalam PowerPoint kita bisa menyisipkan audio. Di dalam PowerPoint kita bisa menyisipkan gambar. Di dalam PowerPoint kita bisa menyisipkan simbol. Dan keberagaman itu kita bisa manfaatkan sebagai media pendukung ketika kita menjelaskan sebuah materi. PowerPoint memiliki potensi yang luar biasa kalau seandainya kita gunakan secara efektif, efisien gitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, materi itu disajikan tematik. Maksudnya tematik itu seperti apa? Yang misalkan seperti ini. Terkadang ada presenter-presenter yang memiliki hasrat yang besar untuk menunjukkan bahwa mereka mampu membuat PowerPoint yang kompleks. Ada yang menambahkan foto narsisnya, kemudian deskripsi yang panjang dalam sebuah foto, kemudian video narsisnya, dan banyak yang sebagainya. Nah, saya kira itu bukan hal yang haram, akan tetapi kita harus memperhatikan bahwa ketika kita memasukkan video, kemudian kita memasukkan deskripsi video tersebut, apakah tulisan yang menjadi pesan utama dalam sebuah presentasi itu bisa terbaca dengan baik atau tidak. Kalau seandainya tidak terbaca dengan baik, saya kira kita bisa mempersimpel sajian materi yang kita sampaikan dalam PowerPoint. Jadi tidak perlu menambahkan banyak foto, kemudian setiap foto ada deskripsi dan lain sebagainya, atau kita menyajikan sebuah materi dalam sebuah foto.
Saya kira kalau itu malah menghambat, tidak perlu dilakukan. Jadi saya menyarankan membuat sebuah PowerPoint yang menarik. Caranya adalah dengan membuat konsep yang tematik. Jadi kita tidak perlu menyisipkan banyak gambar-gambar tidak jelas. Kita cukup membuat sebuah presentasi dalam sajian yang tematik agar terkesan bahwa seluruh materi itu adalah sebuah satu kesatuan yang dikonsep secara profesional. Nah, berikutnya terkait dengan materi. Ya, seperti yang saya sudah ungkapkan tadi bahwa PowerPoint adalah sarana pendukung kita dalam mempresentasikan sebuah materi. Jadi, materi yang ditulis, dibuat, dikonsep dalam sebuah slide presentasi itu disajikan secara efektif, poin per poin. Tidak perlu menuliskan deskripsi yang panjang lebar karena itu tidak efektif. Toh nanti untuk menjelaskan deskripsinya ada presenter yang menjelaskan. Jadi cukup tuliskan saja kata kunci atau poin-poin penting yang ingin kita sampaikan. Dan itu juga nantinya bisa menjadi guide presenternya dalam menyampaikan materi, jadi tidak melantur ke sana ke sini. Oke. Jadi intinya materi yang ditulis dalam sebuah slide presentasi itu harus dibuat seefektif mungkin. Penjelasan urusan nanti karena ada presenter yang akan menjelaskan. Yang keempat, itu harus bersifat ilustratif. Jadi materi yang kita buat di slide presentasi tidak melulu teks saja, kita bisa tambahkan dengan simbol-simbol, misalkan simbol seperti ini atau simbol yang lainnya yang menurut kita itu bisa memperkuat pemahaman para audiens ketika mendengarkan penjelasan kita. Jadi harus bersifat ilustratif. Oke, yang berikutnya terkait dengan materi pendukung. Apa saja sih yang dimaksud dengan materi pendukung presentasi itu? Pada slide sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa PowerPoint itu bisa disisipkan video. Kemudian yang kedua, PowerPoint itu juga bisa disisipkan foto. PowerPoint juga bisa disisipkan simbol. PowerPoint juga bisa disisipkan animasi. Ada banyak sekali website penyedia video. Misalkan kalau video referensinya kita bisa menggunakan YouTube. Kalau foto tentu itu lebih baik kita sajikan foto-foto orisinal yang kita ambil sendiri, kemudian yang sesuai dengan tema yang kita buat dalam sebuah slide presentasi. Jangan sampai misalkan kita membuat presentasi tentang uang tetapi fotonya adalah pegunungan, misalkan nggak ada kaitannya sama sekali. Jadi pemilihan foto pun itu disesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan dalam PowerPoint. Yang ketiga, simbol. Ini saya menggunakan simbol. Ini juga saya mendownload dari internet. Jadi di internet itu ada banyak para desainer grafik yang memberikan foto secara cuma-cuma. Ada kategori free royalty misalkan, itu bisa kita gunakan, tapi tidak dikomersilkan. Ada yang bisa dikomersilkan, ada yang tidak, dan sebagainya. Kita bisa mengambil banyak referensi dari internet, akan tetapi kita juga harus selektif mana gambar-gambar atau simbol-simbol yang bisa kita manfaatkan secara bebas, mana yang harus disertai dengan kredit untuk pembuatnya. Itu harus kita perhatikan. Nah, untuk animasi kita buat simpel saja. Jadi untuk PowerPoint 2016 ini cukup banyak, lebih banyak dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya animasinya. Ini misalkan saya menggunakan animasi cube rotasi, kemudian ini fly in. Nanti akan saya bahas detailnya seperti apa, menambahkan animasi dan lain sebagainya dalam langkah-langkah teknis membuat sebuah presentasi. Nanti akan saya jelaskan pada video-video selanjutnya. Sekarang saya hanya ingin menggambarkan bahwa proses pembuatan sebuah presentasi itu adalah seperti ini, tahapannya seperti ini.
Saya kira pembahasan mengenai langkah-langkah membuat presentasi saya cukupkan sekian dulu. Nanti kita akan pecah video-video yang membahas mengenai langkah-langkah teknis dalam membuat sebuah presentasi hingga presentasinya layak dipublikasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga vlog ini bermanfaat. Saya sangat berharap bahwa kawan-kawan bisa memberikan jempol ke atas untuk video ini. Kawan-kawan bisa membagikan video ini karena mungkin ada banyak yang lainnya yang sedang mencari informasi yang ada dalam vlog ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.